Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifia Rizky, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tentang pengetahuan yang sudah diperoleh selama pendidikan di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di mana budaya positif di sini terdapat beberapa hal yang harus kita sebarkan kepada guru yang ada di sekolah, terutama dari nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ada diperkenalkan kepada guru-guru untuk terus memfollow up bagaimana peserta didik berada di sekolah, mulai dari bertanggung jawab, inisiatif, kreatif, bernama kritis, dan sebagainya. Selanjutnya akan mengerucut kepada keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas di sini akan diinisiasi atau dilakukan pemanduan oleh wali kelas, di mana wali kelas akan menanyakan tentang kelas seperti apa yang nyaman dan harapan semuanya seperti apa untuk dibuat dalam satu keyakinan. Keyakinan kelas ini dibangun atas kesepakatan dan atas internalisasi yang akan dicapai oleh kelas tersebut selama 1 tahun pembelajaran. Nah, nanti diharapkan akan terjadi follow up terus dan kemudian terjadi sinergi dari satu wali kelas ke wali kelas yang selanjutnya untuk menjadi budaya positif yang terus berkelanjutan. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai pendidik untuk selalu menerapkan budaya positif, apalagi ketika berhadapan dengan kondisi murid yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Contohnya saja ketika murid terlambat. Nah, murid terlambat yang ini akan diberikan restitusi atau kita bisa kenal dengan segitiga restitusi, yaitu pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi hal yang salah atau perilaku yang salah. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketiga pola atau panduan itu yang akan selalu menjadi pengingat guru, dan saya sebagai calon guru penggerak akan terus mengingatkan, dan setelah mengingatkan pastinya akan terjadi budaya pada guru tersebut untuk selalu terinternalisasi bahwa bagaimana respon atau posisi kontrol yang dipilih oleh guru untuk menangani murid yang seperti itu. Dalam kesempatan hari ini saya juga memberikan report bahwa saya sudah melakukan pengimbasan terhadap guru di SMP Delima untuk menerapkan budaya positif. Responnya sangat bagus, sangat luar biasa, sangat kooperatif, diskusi pun berjalan dengan baik, kemudian pemaparan materi juga sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, terus semangat dalam melakukan dan menyebarkan hal baik, terutama budaya positif yang ada di sekolah. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang hari ini sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif sekolah. Sebelum memulai acara kami pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, acara diseminasi budaya positif sekolah pada hari ini terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama adalah pembukaan, kemudian sesi kedua adalah penyampaian materi, sesi ketiga adalah tanya jawab, dan sesi keempat adalah penutup. Dan untuk sesi pembukaan kami mengundang Ibu Eni Nurhayati untuk memberikan sambutan. Silakan Ibu Eni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur siang ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali menimba ilmu, kembali berbagi, khususnya tentang budaya positif sekolah
lebih khusus lagi di SMP Delima, di Delima School. Nah, hari ini bersama calon guru penggerak dari SMP Delima yaitu Ibu Hani, Mas Hanifia Rizky, untuk bisa memaparkan apa itu budaya positif sekolah dan apa saja yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi apa yang disampaikan nanti ternyata sudah berjalan dengan baik di sekolah. Terus ada tambahan lagi budaya positif apa yang mau kita bangun, sehingga karakter yang ingin kita munculkan di Delima itu lebih muncul lagi, gitu ya. Dan kedepannya kita punya program yang lebih jelas lagi, apalagi ini menjelang tahun ajaran baru, sehingga teman-teman guru juga bisa lebih paham lagi sebenarnya budaya positif itu seperti apa, apakah yang harus dengan ada hukuman ataukah yang seperti apa. Nanti mungkin misalnya bisa menjelaskan atau memaparkan paparannya dan kita bisa diskusi dan tanya jawab bersama. Mungkin saya rasa itu. Terima kasih selamat mengikuti diseminasi budaya positif sekolah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni Nurhayati. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Hanif untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif sekolah. Silakan Ibu Hanif. Terima kasih Miss Jo dan Miss Eni. Baik, di sini saya akan menyampaikan diseminasi pendidikan guru penggerak yaitu tentang budaya positif. Boleh di next Ibu. Oke, jadi di hari ini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Selanjutnya ada juga nanti akan dibahas tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya nanti juga akan dibahas tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta nanti ada pembahasan tentang restitusi yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Next. Kita akan beranjak kepada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, mari kita di sini ada sedikit praktek. Di sini ada A dan B, di mana Bapak Ibu bisa nengok ke teman sebelahnya. Ya, teman sebelahnya berarti, nah, Mr. Irfan sama Mr. Khalid seperti itu, Miss Kira dengan Miss Dewi. Ya, baik. Ini berarti baik Bapak Ibu, saya akan memberikan kepada yang baris sebelah sini ya, sebelahnya Miss Ningsi untuk mendapatkan kertas. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sebarisnya Miss Kira. Nah, yang mendapatkan kertas silahkan digenggam dengan erat, seolah-olah kertas itu adalah sesuatu yang berharga, bernilai. Jangan sampai ada orang yang merebutnya dan itu harga diri bahkan lebih-lebih dari apapun. Ya, Bapak Ibu silahkan digenggam dengan erat, saling disengsi. Ya, Miss Kira, kemudian Mr. Iwan. Nah, selanjutnya boleh menghadap ke teman di sebelahnya. Dalam hal ini kelompoknya Miss Dewi dan kelompoknya Mr. Irfan berusaha menggapai apa yang dipegang oleh Miss Dewi. Jadi dalam ini Miss Dewi berusaha dengan bujukan, rayuan, iming-iming, hadiah untuk merebutkan apa yang Miss Kira buka. Begitu juga dengan Miss Dewi, Miss Yani, kemudian dengan Mr. Iwan. Ya, kemudian juga Mr. Khalid
dapat kertas, silahkan membujuk, merayu, ayo diambil, diambil ya. Karena nanti saya kasih bonus, saya ambil sama Nokai. Kita mulai praktikan kepada Mr. Nivan. Nah, kira-kira bujukan siapa yang Mr. Nivan sampaikan ke Mr. Halim untuk merebut sesuatu yang bernilai itu? Coba Mr. Nivan, kira-kira apakah bujukan, rayuan, atau sesuatu yang bikin Mr. Halim melepaskan itu semua? Ada gampang, Mr. Halim. Saya itu kertas sama saya ya. Isi dia berapa nih? Baik, dari sisi Mr. Nivan, bujukannya sangat mendayu. Lalu bagaimana dengan Mr. Halim selaku pemegang kekuasaan? Yang disampaikan di sesi 1 tadi semuanya bagus. Secara teori bagus. Kebetulan saya hidup di zaman Belanda kan, jadi beda. Iya, zaman dulu beda dengan sekarang, jadi saya harus masuk ke era sekarang, menyesuaikan diri. Semua yang disampaikan tadi bagus, ideal bagi sebuah lingkungan yang ideal. Kita harus melihat bahwa lingkungan kita tidak begitu ideal, sehingga teori-teori yang disampaikan tadi kayaknya ada bagian-bagian yang tidak benar. Bagaimana sikap kita gitu? Kalau kita ngomong dengan orang yang dalam tanda petik normal itu masuk kali. Tapi kan kita mengakuilah kenyataan kelima ini banyak yang nggak bisa diperlakukan secara normal dalam tanda petik ya, maaf sama hormat. Sebutlah beberapa nama yang kalau kita sampaikan secara baik-baik begitu nggak mempan, ya, yang ada donggol terus kita ini. Akuin aja lah, saya rasa semua mengalami lah. Misalnya ada beberapa nama yang kalau kita ngomong baik-baik malah melunjak istilahnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita ikutan. Yang kedua, tadi saya bingung tentang istilah restitusi. Setahu saya, restitusi itu dalam bahasa hukum adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Saya mukul Mr. Nivan, saya bonyok, dihukum, hakim bilang kamu harus bayar restitusi. Jadi dari tadi saya pikir ini saya nggak tahu fokus tentang restitusi itu sendiri karena saya nggak paham maksudnya restitusi di sini. Itu kan kalau secara hukum kan restitusi adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Gitu. Tetapi nggak ada kaitan dengan saya ada dua ya. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Iwan. Jadi tadi pertanyaan yang pertama itu tentang sikap kita sebagai guru ketika kondisi tidak ideal. Nah, kembali lagi kepada diri kita. Memang jadi guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Budaya positif. Next. Nah, ini Bapak Ibu untuk perbedaannya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ada 3 perbedaan. Jadi mungkin tambahan aja karena kita kalau tadi membahas tentang inklusi anak ADBK itu juga memanusiakan anak-anak yang tidak ADBK untuk manajemen kelas kita sebenarnya gitu. Kelas manajemen di dalamnya bagaimana anak-anak biasa ini bisa menerima acceptance-nya mereka gitu. Itu aja sih. Jadi jangan kita terlalu fokus ke situ, tapi anak-anak lain juga jadi kenapa sih dia terus. Mereka juga kan belum terbiasa untuk hal ini. Jadi budaya positif anak-anak ini menerima mereka dan saling bisa berangkat.
Miss Kevin sudah berbagi tentang tadi ya, jangan sampai dari yang kita fokus ke adik tadi malah yang anak yang lainnya tidak terurus gitu ya, seperti harus ada manajemen kelas ya Miss Kevin ya. Oke, itu poin penting karena pengingat kita bahwa anak-anak kita itu dalam satu kelas banyak sekali ya Miss, mulai dari latar belakangnya, gaya belajarnya, dan pasti kita juga menyesuaikan dengan anak-anak kita. Terima kasih Miss Kevin untuk berbagi pandangannya. Gimana? Ya, kelanjutan dari diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan sejak hari Rabu 5 Juni 2024 yang melibatkan warga sekolah dan guru-guru dalam hal ini, dilanjutkan dengan mendiskusikan terkait budaya positif yang sudah dilakukan, dan saya sebagai guru penggerak mendiskusikan ini bersama guru piket. Nah, guru piket di sini memberikan pandangannya terkait perasaannya dan bagaimana treatment yang dilakukan. Setelah pengimbasan tersebut sudah dilakukan restitusi terhadap peserta didik sehingga peserta didik merasa dirinya punya keterpanggilan untuk melakukan perbaikan, karena perbaikan ini sangat penting untuk dirinya, yang mana termasuk motivasi intrinsik atau motivasi internal. Di mana di dalam video ini nanti ada salah satu contoh saya menerapkan restitusi kepada anak murid, yang mana anak murid tersebut terlambat. Oke, baik, menyambung dari anak yang tadi terlambat, sudah dilakukan segitiga restitusi sehingga anak tersebut meyakini bahwa dirinya melanggar keyakinan, yaitu disiplin, yaitu tepat waktu. Oleh karena itu, anak tersebut sudah terbangun internalisasi dirinya untuk melakukan upaya perbaikan mulai hari ini. Terbukti dari ada nanti di video, yaitu tentang bagaimana anak ini untuk membangun budaya tepat waktu, yaitu bangun lebih awal, kemudian bersiap-siap berangkat ke sekolah dibantu dengan alarm. Dari percakapan antara guru dan murid sehingga terciptalah motivasi anak untuk memperbaiki dirinya, dan ternyata yang paling penting adalah guru ini sangat peka dan sangat membantu menuntun anak tersebut. Dengan demikian budaya positif akan timbul pada diri anak dan anak menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, selain dari aksi nyata yang saya berdiskusi dengan guru piket, saya juga berdiskusi dengan wali kelas. Di sini ada wali kelas bernama Miss Dewi dan Mr. Wahyu selaku kelas 7 dan kelas 8. Beliau sudah menerapkan budaya positif, yaitu bagaimana merancang keyakinan kelas sesuai dengan profil murid yang ada di kelasnya yang beraneka ragam, sehingga bisa nyaman untuk saling belajar berdampingan di dalam satu kelas. Untuk selengkapnya bisa dilihat dalam video yang akan kita tayangkan selanjutnya. Assalamualaikum Miss Ayu. Ya, senang sekali bertemu dengan Miss Ayu untuk menyempatkan hadir dan kita bisa berbincang tentang budaya positif ya Miss Ayu. Nah, Miss Ayu kan selaku guru piket nih di SMP 5. Nah, pantauan seperti apa sih terkait profil murid yang ada di sekolah ini, Miss? Oke, untuk pantauannya, karena saya ini guru piket terjadwal setiap hari Rabu dan Kamis. Untuk hari Rabu dan Kamis ini masih ada beberapa siswa yang sering terlambat. Treatmentnya atau misalnya ketika kita kan ada SMG nih, ya dia datang jam sekian, nah itu tetap harus saya tulis ya di buku. Terus setelah assembly selesai, biasanya saya mentreatmentkan anak-anak untuk morning prayer seperti di assembly di awal. Cuman kalau assembly awal itu kan lengkap, ada TOD ya,
terus ada news, ada artikel. Nah, untuk di piket itu mereka tidak ada, hanya morning prayer saja. Tapi ada ketentuannya juga. Nah, kalau misalnya anak ini datangnya setelah jam 7.30 atau setelah bel, itu treatmentnya beda lagi. Kira-kira treatmentnya untuk yang lebih dari 7.30 apa tuh, bisa mungkin konsekuensi ya? Iya, lebih ke tempat konsekuensi sih, karena dia sudah melebihi aturan di sekolah kita, yaitu dia tidak diperkenankan masuk ke kelas, tapi tetap dia mencari guru tersebut, guru subjek pertama. Karena dia setelah 7.30 itu tidak masuk, dia otomatis subjek pertamanya dia tidak boleh ikut. Nah, terus tapi kita tidak membiarkan saja, ya, melainkan kita punya treatmentnya, yaitu dia sendiri mencari subjek teacher pertama, terus meminta tugasnya apa. Ya, sebagai konsekuensinya dia tidak mengikuti subjek. Gitu. Atau yang datang telat itu dikasih konsekuensinya. Oke, berarti sejauh ini penerapan konsekuensi di Delima School juga sudah berjalan ya, Miss ya? Baik, benar. Oke, baik. Mungkin ini kita berdiskusi ya, Miss. Kalau kemarin kan kita sudah pembahasan tentang restitusi ya, bagaimana kita guru untuk memperlakukan anak ini walaupun dia salah, tetap kita follow up, kita tanya kenapa, sampai nanti anak itu balik lagi ke menjadi anak yang baik, kan seperti itu ya. Jadi mungkin dari sisi guru ya, Miss Ayu sudah berlaku sebagai seorang manajer ya, mungkin terus gitu. Mungkin dalam hal ini kalau masih ada konsekuensi kan berarti ada pemantau ya, kita sebagai seorang guru. Mungkin nanti harapannya ada perubahan terus dan tetap konsisten ke manajer itu, karena kan kita sebagai guru harus memanage anak ini ya, Miss ya, karena bagaimanapun dia harus kembali lagi menjadi anak yang punya keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati kan di kelasnya, bahkan di sekolah kita. Oke, Miss, selanjutnya boleh kita berbincang nih. Ya, ada buku tiket yang selama ini saya kerjakan, itu saya pantau semuanya di dalam buku tiket ini. Kebetulan ada partner saya hari ini sudah menuliskan tuh siapa saja yang terlambat dan jam berapa aja atau grade berapa dia kelas ya, terus treatmentnya apa nih. Kebetulan hari sebelumnya ada beberapa siswa yang banyak nggak telat juga. Nah, tapi ketika untuk hari ini dia sudah lebih baik ya. Nah, misalnya contohnya si Egar kemarin itu dia telat di jam 7.20 yang seharusnya kita masuk itu jam 7.15, sedangkan dia datangnya 7.20. Nah, untuk hari ini alhamdulillah si Egar walaupun masih, tapi sudah lebih baik karena dia sebelumnya di 7.20, sekarang pas bel baru pas bel langsung hadir. Oke, berarti sebenarnya dia sudah menunjukkan progres perbaikan nih dari anak murid ini, dan alhamdulillahnya sudah tercatat ya, Miss, dokumentasi baik dari segi digital foto maupun daily report yang memang sudah punya bukunya. Itu penting banget untuk kita sebagai guru, nanti ada refleksi kita punya data gitu. Mungkin Miss, untuk yang pertama kan ada segitiga restitusi nih, Miss, kita kembali lagi ke topik itu. Kan ada yang menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, sampai kita menanyakan keyakinan. Nah, menurut Miss pribadi nih, apakah restitusi ini bisa diterapkan oleh seluruh guru PK atau seluruh guru yang mengajar di sekolah ini? Bagaimana menurut Miss keefektifannya dan impactnya atau pengaruhnya ke anak kita? Menurut saya restitusi ini sudah cukup luar biasa ya, karena emang kalau untuk diri saya pribadi itu sangat efektif buat saya untuk menunjang karya saya juga, diri saya, pengembangan diri saya, maupun di teachers yang lainnya. Jadi sangat
manajer ya Miss, problem solvernya si peserta didik, dan di anak pun juga tidak merasa sakit hati atau Iya. bagaimana ya, sehingga dia merasa oh guru saya ini membantu saya dari segi saya harus motivasi internalnya. Oke, Kita berarti guru sebagai teacher juga tidak boleh sampai menyakiti perasaan mereka, karena balik lagi kalau misalnya mental health mereka kena, berarti kan ada yang salah nih di kita, atau penyampaian kita kurang baik terhadap mereka. Oke, berarti alhamdulillah nih dari pembahasan, dari sekarang diskusi dengan Bu Piket, Miss Ayu, budaya positif di sekolah kita ini alhamdulillah tersampaikan ya, dan sudah diterapkan bahkan. Semoga konsisten diterapkan. Terima kasih Miss Ayu waktunya sudah berbincang dan berbagi. Semoga kita terus menerapkan budaya positif. Assalamualaikum. Assalamualaikum Miss Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali nih bisa berdiskusi sama Miss Ais terkait tentang bagaimana sih peran kita atau peran Miss Ais sebagai guru piket. Miss Ais, saya mau bertanya nih, untuk anak-anak di SMP Delima School ini bagaimana? Apakah mereka ini anak-anak yang baik atau memang ada yang melanggar gitu? Oh, ya alhamdulillah sejauh perjalanan saya setiap pagi dari awal tahun megang piket, yaitu ada sebagian anak yang memang terlambat dan sebagian memang yang sangat-sangat disiplin, karena fakta di lapangannya adalah anak yang terlambat kalau dilihat dari catatan gitu kan di buku keterlambatan siswa itu sepertinya oh ini dia lagi dan dia lagi gitu kan. Itu kan banyak beberapa faktor ya yang penyebabnya. Mereka sih selalu bilang katanya kesiangan, terusnya bantu help the parents dulu gitu kan dari orang tua, dan yang klasik adalah macet. Nah itu yang seringnya seperti itu. Di kelas dulu. Oke, berarti kalau tadi menurut Miss Ais banyak yang telat ya. Nah, kebetulan di sini ada daftar yang terlambat ya, Miss Ais. Di sini sudah ada banyak sekali. Untungnya Delima School ini sudah banyak pencatatan yang dokumentasi ya, Miss, yang mungkin dari foto dan semuanya, sehingga juga ada keterangan alasan terlambat dan tindak lanjutnya ya, Miss gitu. Nah, di sini ada membaca morning prayer, kemudian anak-anak disuruh untuk ke subject teacher yang mendapatkan tugas. Berarti itu semua adalah konsekuensi yang harus ditebus ya, Miss, oleh betul sekali. Jadi untuk anak-anak yang datang, jadi kita itu baca waktunya jam 7.15 kita udah mulai assembly, lewat dari jam 7.15 itu berarti mereka terlambat gitu kan. Nah nanti mereka itu ketika yang datang terlambat atau late comer itu mereka akan berdiri di paling belakang ya, di depan paling belakang. Setelah assembly selesai mereka akan membuat barisan baru, mereka akan baca morning prayer, dan yang mimpin morning prayer itu berdasarkan house-nya. Di sini itu kan ada sistem house gitu, jadi kayak grouping, ada kayak Alexander, Caesar, dan Napoleon. Dan ketika hari itu yang datang lagi Alexander's house yang bertugas, terus dicari dari yang terlambat ini, nah SMP ini kira-kira siapa ya yang Alexander, nanti dia yang memimpin untuk baca morning prayer. Terus 7.30 udah selesai assembly, anak-anak harus masuk ke kelas. Nah tiba-tiba pasti ada nih datang yang latecomer yang datang terlambat. Itu biasanya mereka ditahan dulu untuk tidak bisa mengikuti jam pelajaran pertama sampai bel jam pertama selesai, baru mereka bisa mengikuti pelajaran seperti itu. Dan itu nanti berhubungan dengan subject teacher. Misalnya subject teacher jam pertama mereka adalah math teachernya, nanti yang ngasih. Oke, berarti kalau tadi menurut Miss Ais banyak yang telat ya. Nah, kebetulan di sini ada daftar yang terlambat ya, Miss Ais. Di sini sudah ada banyak sekali. Untungnya Delima School ini sudah banyak pencatatan yang dokumentasi ya, Miss, yang mungkin dari foto dan semuanya, sehingga juga ada keterangan alasan terlambat dan tindak lanjutnya ya, Miss gitu. Nah di sini ada membaca morning prayer, kemudian anak-anak disuruh untuk ke subject teacher yang mendapatkan tugas. Berarti itu semua adalah konsekuensi yang harus ditebus ya, Miss, oleh
Iya, betul. diskusikan. Betul sekali. Jadi untuk anak-anak yang datang, jadi kita itu baca waktunya jam 7.15 kita udah mulai assembly. Lewat dari jam 7.15 itu berarti mereka terlambat gitu kan. Nah nanti mereka itu ketika yang datang terlambat atau late comer itu mereka akan berdiri di paling belakang, ya di depan paling belakang. Setelah assembly selesai, mereka akan membuat barisan baru, mereka akan baca morning prayer, dan yang mimpin morning prayer itu berdasarkan house-nya. Di sini itu kan ada sistem house gitu, jadi kayak grouping, ada kayak Alexander, Caesar, dan Napoleon. Dan ketika hari itu yang datang lagi Alexander's house yang bertugas, terus dicari dari yang terlambat ini, nah ini kira-kira siapa ya yang Alexander, nanti dia yang memimpin untuk baca morning prayer. Terus 7.30 udah selesai assembly, anak-anak harus masuk ke kelas. Nah tiba-tiba pasti ada nih datang yang latecomer yang datang terlambat. Itu biasanya mereka ditahan dulu untuk tidak bisa mengikuti jam pelajaran pertama sampai bel jam pertama selesai, baru mereka bisa mengikuti pelajaran seperti itu. Dan itu nanti berhubungan dengan subject teacher. Misalnya subject teacher jam pertama mereka adalah math teachernya, nanti yang ngasih tugas ke mereka gitu selama 40 menit ke depan. Baik, penjelasan Miss Ai sudah menggambarkan ya tentang bagaimana profil mungkin dari Mas School, muridnya seperti apa, dan sebenarnya anak-anak murid kita itu sudah banyak yang mematuhi ya Miss, dalam artian tuh keyakinan kelasnya itu sudah mengikuti yang baik-baiknya gitu. Sementara beberapa tuh yang terlambat mungkin dalam hal ini itu, dan saya juga melihat bahwa Miss Ai sebagai guru PK itu sudah menjalankan apa yang seharusnya gitu. Misalnya anak itu diberikan treatment untuk oke, ada konsekuensi ya untuk yang telat, berarti harus ada membaca doa dan segala macam. Itu kan bagi anak adalah suatu hal yang harus dilakukan nih karena akibat dari dia telat. Baik Miss, untuk itu saya juga akan menyampaikan kembali untuk terkait di School untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Jadi segitiga restitusi itu adalah upaya kita sebagai guru untuk melakukan solusi ya dari masalah yang dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi misalnya kalau telat, berarti bagaimana kita mengembalikan anak ini sebenarnya harus disiplin loh, tepat waktu. Nah seperti itu. Ada 3 nih tahapannya. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Jadi ketika anak telat, kita tanya dulu nih, kita stabilkan dulu. Kamu kenapa nak telat ya? Oke, sudah sarapan. Mungkin hal-hal manusiawi yang bisa kita tanyakan kalau kita di posisi yang sama mungkin kan telat gitu. Ketika sudah stabil anak itu, baru yang kedua adalah kita validasi keyakinan kesalahan anak. Jadi kesalahan kamu apa ya itu, oh telat nih dan segala macam. Akhirnya dia menyadari dan dia memberikan alasannya seperti apa. Nah yang ketiga kita akan memberikan dia tentang menanyakan nih keyakinan kelas apa sih yang kamu langgar gitu. Oh ketika anak itu sudah menyadari keyakinan kelas disiplin Miss yang saya langgar, saya sudah telat gitu kan. Padahal di 5 School ini harusnya kan datang jam segini, disiplin gitu. Nah, ketika sudah keyakinan itu ditanyakan, maka anak ini ditanya solusinya apa untuk diri kamu. Nah, jadi anak sendiri yang membangun atau mengatasi masalahnya. Ketika kita berubah dari konsekuensi yang ayo kamu harus tanya ke subject teacher tugasnya apa, tapi ketika dia sudah terpanggil dari hatinya untuk oke, saya harus bangun pagi, saya harus pasang alarm, saya menyelesaikan masalah saya sendiri, saya sudah dibantu nih sama Miss Ai selaku guru tiket untuk menjadi anak yang lebih baik. Nah itu upaya-upaya dari dirinya, keyakinan dirinya yang dibentuk supaya dia punya motivasi intrinsik atau internal. Kalau dari kita terus kan berarti takut atau apa gitu, jadi harus melakukan ini dan itu. Tapi kalau dari keyakinan dirinya berarti kesadaran diri mereka, maka anak itu akan terpanggil gitu. Nah mungkin dari 3 step itu harapan kami ya, maksudnya kita semua ya misalnya guru piket itu satu tim gitu. Ketika ada yang datang telat atau ada sesuatu yang perlu kita follow up tentang anak-anak kita, mungkin kita di 3 tahap itu dulu. Katakan kita menstabilkan anak itu, kita harus membuat dia nyaman dulu cerita. Mungkin kan kalau anak-anak itu kan harus yang happy ya misalnya, terus habis itu safe untuk cerita dan nggak ada yang melihat itu. Mungkin itu
salah satu treatment kita untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah kita gitu. Mungkin dari Miss Ais ada follow up atau mungkin nanti akan melanjutkan dari informasi ini atau bagaimana? Insya Allah kalau pasti sih ya itu benar. Nanti mereka bisa punya kesadaran, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Oh ketika saya nggak saya tahu nih Miss, saya nggak disiplin, berarti itu kurang baik. Nanti kedepannya supaya mereka tuh sadar, oh besok nih misalnya saya datang terlambat karena macet, anak kesiangan, yang sering itu kan anak kesiangan bangun, berarti mereka harus berpikir gimana caranya biar supaya aku nggak kesiangan ya. Oh berarti tidurnya harus lebih sore gitu kan. Terus juga dia supaya bangunnya nggak terlambat, nggak masuk itu. Ataupun kan Miss aku macet gitu kan. Nah, kalau macet berarti kan kalau mungkin mereka berangkatnya lebih pagi kan insya Allah terhindar dari macet. Jadi supaya mereka punya apa kayak ini tanggung jawab gitu kan, dan mereka bisa ngomong ke orang tuanya, karena kan faktanya mereka kadang diantar sama orang tua atau sama supir gitu kan, jadi supaya jangan sampai terulang lagi dan lagi, karena memang yang dilihat kan selama ini itu lagi gitu loh anaknya gitu kan, yang berulang yang sama gitu kan, maksudnya belum kesadaran dari dirinya itu yang masih kurang gitu kan, walaupun sudah ada sesuatu yang harus mereka lakukan gitu kan, kayak nggak masuk di jam pertama, tapi itu tetap aja. Mungkin dari nanti segitiga restitusi mungkin bisa memperdalam lagi untuk anak itu mencari tahu ya Miss tentang solusi tentang dirinya, dan tadi Mas sudah disampaikan juga harus bangun pagi, pasang alarm, artinya kan dia tahu tentang dirinya dan harus do the best for dirinya dan untuk lingkungannya kan pastinya. Seru sekali nih cerita sama Miss Ais selaku guru piket. Semoga terus semangat, tim kita kompak, dari guru selalu melakukan yang terbaik buat anak didik kita. Terima kasih Miss untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kira-kira apa sih penyebab bangun telat juga? Itu jam berapa? Bangunnya jam 6. Kalau masuk ke jam 7 ada waktu perjalanan, dia bisa bangun jam 5. Karena kira-kira untuk bisa bangun jam 5 dia harus pasang alarm atau bagaimana? Dilakukannya gimana? Alarm. Selama ini sudah pasang alarm? Sudah bisa. Berarti bisa lagi. Oke. Kita mau jadi student yang lebih baik ya, atau makanya tuh selalu tepat waktu ya. Oke, kira-kira caranya Eda mulai kapan nih? Mulai bangun pagi terus pasang alarm. Hari ini, besok, hari ini. Berarti itu sudah ada perbaikan. Nah berarti Edgar tinggal follow up ya untuk supaya disiplin. Nah berarti karena Edgar udah ada keinginan untuk disiplin, berarti Edgar sudah menjadi anak yang punya progres untuk menuju kebaikan. Ya, Miss akui bahwa Edgar punya niat itu, semoga dipenuhi. Semoga besok Edgar datangnya tepat waktu. Oke, terima kasih Edgar. Boleh Good morning everyone. Oke, thank you ya sudah datang dan mau diskusi sama Miss. Jadi Miss hanya mengingatkan aja untuk keyakinan di kelas. Harapannya adalah tetap terbangun inisiatif kalian, terus tanggung jawab ya. Karena supervisornya Miss Dewi ya. Tadi Miss sudah mention ke beliau
bahwa keyakinan kelas di kelas kalian itu sudah ada item-itemnya, mulai dari inisiatif, kemudian tanggung jawab ya, apa ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana kalian menerapkan budaya positif ini setiap hari. Jadi harapannya itu sudah menjadi motivasi intrinsik ya En ya. Oke. Kira-kira di sini datang tepat waktu itu penting nggak, datang ke sekolah tepat waktu? Penting. Menurut En kenapa kok penting? Coba ceritain ke Miss. It's a rule. Gotta go. Okay, it's the rule, ya. Karena that's the rule in our class, okay, in our school, right? Okay, dan yang paling penting itu adalah keyakinan diri kita. Karena memang EM needs to be a student, ya. Untuk menjadi anak yang baik itu penting untuk EM karena sudah memiliki keyakinan di sekolah. Oke, mungkin itu saja dari Miss, ya. Untuk Emma gimana? Datang ke sekolah tepat waktu? Iya. Datang terus? Aku pernah telat. Tapi Ya aku mencoba untuk berusaha untuk tidak telat. Oke, nice. Ini bagus banget nih dari Emma. Jadi ada niatan kamu supaya jangan telat besoknya. Kira-kira Emma melakukan apa saat itu? Aku bilang aku nggak bukan hanya memperbaiki diri, tapi mengajak orang-orang untuk tidak membuat telat. Oke, jadi orang yang ada di rumah itu juga dikondisikan supaya ayo support saya untuk biar on time gitu. Itu ya Emma ya. Seperti itu ya, mulai dari transportasi dan bangun pagi. Ini bagus sekali dari Emma sudah terbangun dari dirinya tuh untuk belajar dari kesalahan. Itu penting banget. Kalau Arnel, excuse me, Arnel gimana? Selalu datang tepat waktu ke sekolah? Sampai setelah. Oke, kalau telat biasanya Arnel gimana? Oh, sampai setelah. Tapi oke, berarti selama itu kamu ada waktu untuk mengikuti sesuai dengan goalsnya gitu ya, sesuai dengan keyakinan kelas bahwa harus disiplin datang ke sekolah. Kalau Kaiser gimana? Biasanya datang Tepat waktu, nice Kaiser. Pertahankan. Pokoknya semua yang datang tepat waktu dan selalu baik sesuai dengan keyakinan kelasnya tetap dipertahankan. Dan ini sangat senang sekali berdiskusi dengan kalian. Nice semuanya. Oke? Terima kasih. Good morning everyone. Ya, nice. Bye. Dari video sebelumnya tergambar peserta didik diajak diskusi oleh guru ya. Dalam hal ini saya mengajak diskusi murid kelas 7 bagaimana pendapat mereka tentang keyakinan di kelas, dan tentunya hal-hal menarik lainnya yaitu seperti pernah datang ke sekolah, kemudian apa yang harus dia lakukan setelah terjadi diskusi dengan gurunya. Nah, itu membuat anak menjadi terkontrol, dalam artian anak terpantau oleh gurunya. Ternyata gurunya merasa diajak untuk berdiskusi sehingga murid akan tahu mana porsi yang akan dia lakukan, mana porsi yang dia tidak akan lakukan. Dan di sini saya membangun motivasi internalnya supaya ketika ada masalah itu yang dilakukan adalah upaya dirinya untuk membangun perbaikan, terutama dari diri si anak murid tersebut. Assalamualaikum Miss Dewi. Oke, gimana kabarnya? Baik. Oke, Miss Dewi selaku supervisor atau wali kelas 7 ya. Dalam hari ini saya ingin menanyakan kira-kira profil murid kelas 7 menurut Miss Dewi seperti apa sih? Profil kelas 7 itu beragam ya karakternya. Ada yang bernalar kritis, ada yang kreatif, ada juga yang pendiam, kemudian ada yang super aktif. Ya gitu sih, beragam ya. Berarti dengan beragamnya profil murid ini membuat mereka harus nyaman ya Miss dalam satu kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa sih yang ada di kelas 7? Untuk keyakinan kelas kan kita sempat berdiskusi dulu ya di dalam kelas dengan anak-anak ya, untuk menetapkan nih keyakinan kelas apa nih yang cocok di kelas kita, melalui kesepakatan semuanya ya, seluruh anak-anak. Dan kita sudah menemukan beberapa poin untuk keyakinan
bertanggung jawab di sini adalah bertanggung jawab sebagai murid di kelas ya, itu mencakup seperti tugas harus dikerjakan, kalau ada PR atau apa, terus kemudian penggunaan handphone itu juga masuk ke tanggung jawab. Kan tanggung jawab sebagai murid harus fokus belajar, tidak fokus ke yang lain, itu dia masuk ke tanggung jawab. Terus yang kedua adalah poin kebersihan, menjaga kebersihan di kelas agar murid nyaman ketika belajar, dan itu selama dilakukan mereka ada inisiatif. Kadang-kadang kalau saya masuk kelas, ayo di bawah cek di bawah meja ada kertasnya, oh ya miss, it's mine. Kadang-kadang mereka tuh udah punya inisiatif dan mereka ngaku itu punya mereka. Karena ada beberapa case kalau dia tidak sadar diri atau bertanggung jawab pada dirinya sendiri, itu kan sampah aku, malas aku baunya. Nah, itu yang untungnya positifnya adalah ketika ada keyakinan tersebut, si anak menyadari, oh itu punya saya miss, membuang sendiri sampahnya. Jadi ceritanya Miss Dewi ini sudah bagus sekali ya, menerapkan tentang keyakinan kelas pada diri anak, sehingga di kesehariannya anak itu sudah terpanggil dan sudah membudaya tuh bahwa harus membuang sampah pada tempatnya, harus tahu ini nyaman atau tidak kelasnya gitu. Nah, kira-kira Miss Dewi untuk anak, untuk supaya on the track terus pada keyakinan kelasnya, apa sih yang Miss Dewi bangun untuk anak-anak Miss ini? Apa yang Miss terapkan gitu supaya setiap keyakinan kelas itu dilaksanakan gitu? Kalau saya karena masuknya, kan saya masuk di kelas 7 ini hanya beberapa kali ya, seminggu ada 3 kali sih. Itu kalau saya masuk selalu saya ingatkan. Contoh selain dari kebersihan ya, pernah suatu saat kelas laundrynya tuh bau sekali, entah anak-anak habis berolahraga terus kaosnya tidak diganti, entah ada kaos kaki atau apa yang mereka belum pernah cuci terus masih dipakai setiap hari gitu. Kelasnya ketika itu bau, seperti bau, dan itu pernah saya semprot, atau saya suruh dan salah satu anak untuk mengambil semprotan di ruang administrasi, dan keesokannya itu saya masuk kelas dalam keadaan wangi tanpa saya suruh ambil semprotan. Pas saya masuk, smells good, yes miss, because we know that our class yes like last time yesterday was smell bad. Jadi mereka ada inisiatif. Sebenarnya sih itu datang dari diri mereka sendiri ketika kita memberikan ini ya, apa sih maksudnya itu sebab dan akibat. Misalnya kalau kelasnya bau gini, kalian nyaman nggak? Ya nggak sih, nggak nyaman. Jadi dari kesadaran diri mereka sendiri, jadi mereka akan, oh iya ya kan nyaman, pasti akan berkesinambungan, akan terus menerus dilakukan. Oke, terima kasih Miss. Kita lanjut ke part berikutnya. Oke, baik Miss. Menarik sekali ya ceritanya Miss Dewi ini tentang pengalamannya di kelas 7, bahwa ternyata di kelas 7 itu sudah diterapkan keyakinan kelas itu berdasarkan dari motivasi intrinsik internalnya, sehingga ketika ada pantauan atau ada follow up dari Miss Dewi selaku supervisor, mereka langsung ingat, oh ya harus begini, dan kenyamanan mereka itu dari dirinya, sehingga kelas itu seperti tanggung jawab, inisiatif itu sudah terbentuk di kelasnya Miss Dewi. Itu bagus sekali. Nah, oleh karena itu Miss, saya juga ingin menanyakan, kira-kira kalau untuk perlakuan anak nih, misalnya ada yang melanggar atau ada yang telat, sebagai supervisor Miss Dewi itu melakukan apa sih untuk itu gitu? Kalau selama yang dilakukan di sekolah ya, kita kan tidak ada punishment. Kalau anak yang telat datang, mereka hanya membaca doa. Karena kan ketika assembly anak-anak mulai jam 7.15 sudah membaca doa, tapi karena mereka datang jam 7.30 karena mereka belum membaca doa, berarti secara konsekuensinya kan mereka harus membaca doa. Jadi tidak ada punishment sih. Kalaupun nanti di kelas misalnya ada anak yang datang terlambat, paling saya akan tanya kenapa terlambat, diajak berdiskusi. Oh iya nih secara dari next time please ya come on time gitu. Saya lebih kayak motivasi gitu. Kalau kamu terlambat, kamu ketinggalan kalau pelajaran. Saya selalu kasih gitu sih. Jadi kayak oh iya ya, apakah besok ada ujian nih atau ada presentasi. Kalau bisa datang lebih awal. Dibangun ya solusi dari diri. Berarti ini sangat relate dengan pembahasan kita yang kemarin budaya positif ya Miss, tentang restitusi
bahwa anak itu harus kita stabilkan dulu identitasnya dan tahu nih salahnya apa dan berusaha follow up terhadap dirinya harus menjadi yang lebih baik gitu. Senang sekali nih diskusi dengan Dewi selaku supervisor kelas 7. Semoga selalu sehat selalu dan pastinya selalu menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum sama Yu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sama Yu? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini saya ingin mendiskusikan nih tentang satu topik nih, Mr. Wahyu. Mr. Wahyu, saya mau tanya profil murid yang ada di kelas 8 itu seperti apa sih? Jadi untuk profil murid di kelas 8 itu sangat bervariasi. Dari anak yang sangat pendiam sampai anak yang sangat aktif sekali, Miss. Oke, berarti bervariasi sekali ya anak-anak di kelas 8 ini. Nah, kemudian dari bervariasinya itu, Mr. Wahyu selaku supervisor atau wali kelas, bagaimana sih membangun keyakinan kelas di anak-anak ini gitu? Atau nilai-nilai keyakinan apa yang ada di kelas 8? Semenjak saya dipilih untuk menjadi kelas supervisor atau wali kelas di kelas 8, saya sudah kenal beberapa anak murid sebelumnya di kelas 7. Jadi sudah memang saya lihat dan saya sudah siapkan sih sebenarnya untuk nilai-nilai yang mereka harus punya di kelas 8, apalagi mereka akan menuju kelas 9. Jadi di kelas 8 ini benar-benar saya minta mereka untuk memperbaiki personality mereka atau karakter mereka. Saya biasanya sebut itu karena mereka kelas 8, saya minta 8 nilai kebaikan atau 8 hal yang mereka perlu perbaiki. Salah satunya mereka harus tepat waktu, be punctual. Yang kedua, mereka harus sopan, selalu sapa, senyum ke semua guru seperti itu, dan inisiatif untuk menyapa guru. Halo Mr. Ryan, halo Mr. Wahyu, selamat pagi Mr. Seperti itu. Yang ketiga, saya minta mereka untuk proaktif. Misalnya, proaktif di sini artinya mereka, saya mau mereka menjadi active learner. Artinya mereka yang belajar untuk menjadi aktif, bertanya lebih banyak kepada guru, aktif di kelas, juga aktif di luar. Ketika mereka membutuhkan tugas tambahan, mereka actually bisa minta ke gurunya langsung, seperti itu. Betul. Yang keempat adalah tentang tanggung jawab, their responsibility, terutama untuk mengatur buku-buku mereka yang dibawa setiap hari, their belongings, apa yang mereka punya dijaga di dalam kelas, seperti itu, including mengerjakan pekerjaan rumah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah confidence. Mereka saya minta untuk percaya diri, seperti itu, bahwa nilai ini juga sangat penting karena ada beberapa anak murid kelas 8 yang pemalu tapi mereka pintar. Jadi gurunya itu tidak bisa melihat mereka potensi mereka karena mereka ngomongnya terlalu kecil, nggak kedengeran. Jadi saya juga minta kepada guru-guru untuk menyemangati mereka, apresiasi mereka, walaupun suaranya sedikit demi sedikit mulai besar atau mulai kedengeran. Gitu. Yang keenam adalah saya mau mereka tidak hanya aktif tapi juga a good listener. Artinya adalah mereka mampu untuk mendengarkan instruksi dari guru, informasi yang disampaikan oleh guru, dan juga mendengar pendapat teman-temannya, misalnya seperti itu. Dan juga mereka juga harus yang namanya kerja keras. Kerja keras artinya di sini mereka tahu untuk mendapatkan nilai nya juga dengan kerja keras, dengan usaha mereka belajar dan juga bertanya langsung kepada gurunya langsung. Dan juga biasanya saya minta mereka untuk aktif
juga bertanya kepada guru jika tugas mereka belum komplit dan mereka harus mengejar tugas mereka yang belum selesai gitu. Yang terakhir adalah saya minta mereka untuk menjadi organizer yang handal. Artinya di sini adalah mereka harus tahu cara membersihkan kelas, menaruh sampah pada tempatnya, dan juga memastikan bahwa papan tulis, meja guru semuanya sudah rapi sebelum guru datang. Seperti itu. Yes, terutama dengan menaruh buku untuk hari besoknya. Biasanya memang di pelajaran BK juga selalu diminta anak-anak untuk be an excellent organizer dan juga responsible untuk hal-hal kecil yang mereka lakukan atau menjadi tugas mereka sebagai anak murid. Seperti itu misalnya. Bagus sekali penjelasan dari Mr. Wahyu ya, sudah diterapkan di kelas itu. Jadi anak-anak itu sudah terpatri ya dalam hatinya, bahkan sudah dilakukan bagaimana mengorganize ruangan dirinya, harus menyiapkan buku. Itu sudah bagus sekali, Mister. Oke, Mister, dari penjelasan kita hari ini saya mau bertanya nih, bagaimana treatment Mister Wahyu terhadap anak-anak yang misalnya ada yang melakukan pelanggaran atau telat? Itu seperti apa sih Mister Wahyu melakukan pendekatannya? Jadi biasanya kalau ada anak-anak yang melakukan ketidaksopanan atau pelanggaran atau tidak mengikuti peraturan sekolah, biasanya saya diskusi dengan kelas untuk mereka tahu bahwa suatu nilai ataupun suatu perlakuan yang mereka lakukan itu salah atau benar gitu. Biasanya dalam diskusi itu saya akan melihat ke anak tersebut yang melakukan pelanggaran, bagaimana dia di langkah berikutnya. Seperti itu. Yes, ada step selanjutnya, betul. Nah biasanya ketika dia melakukan itu, yang buruk-buruknya ada ketika mereka melakukan itu lagi, itu adalah bagian kedua. Saya akan info lagi ke anaknya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Nah kalau misalnya masih tetap dilakukan, saya biasanya langsung info ke parentsnya, betul, untuk bekerja sama dengan parents. Jadi biasanya diskusi terlebih dahulu, info ke anaknya apa sih yang salah. Mungkin anak murid kita kan tidak mengetahui atau mereka butuh pengingat akan peraturan sekolah atau tentang nilai kesopanan yang mereka harus ingat setiap harinya, seperti itu. Kadang-kadang dengan kemajuan teknologi mereka lupa untuk hal-hal kecil seperti itu, hal-hal kecil yang sangat penting di dunia pendidikan seperti itu. Jadi biasanya 3 steps itu yang tiga langkah itu yang saya lakukan: diskusi, info ke anaknya, dan jika tetap melakukan lagi, biasanya saya mau kerjasama dengan orang tua, seperti itu. Bagus sekali nih penjelasan atau pengalaman Mr. Wahyu. Ini sejalan dengan restitusi. Tibalah kita pada kesimpulan dari penerapan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kuncinya adalah keberhasilan dari penerapan budaya positif itu terletak kepada kolaborasi dari rekan guru, kepala sekolah, beserta murid-murid. Dalam hal ini kita diperlukan kerjasama yang konkret untuk mewujudkan murid yang lebih mandiri, kreatif, dan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati dengan keyakinan kelas tersebut. Mari kita upayakan selalu penerapan budaya positif di sekolah dengan memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Semoga budaya positif selalu menjadi internalisasi di lingkungan sekolah dewasa ini dan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.